I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and ride on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Karapan sapi merupakan ajang perlombaan sapi yang ada di Madura. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Perlombaan ini digelar pada bulan Agustus atau September, lalu akan dilombakan lagi untuk final pada bulan September akhir atau Oktober setiap tahunnya. Karapan sapi merupakan budaya Madura yang sangat turun-temurun dan sangat melegenda, baik pada level nasional maupun internasional. Teknik ajang perlombaan karapan sapi sangatlah sederhana. Terdapat seorang joki dan 2 ekor sapi yang dipaksa untuk berlari sekencang mungkin sampai garis finish. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan sepasang sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Joki berdiri pada tengah kayu dan mengendalikan gerak dari sapi. Panjang lintasan pacu kurang lebih sekitar 100 meter dan berlangsung dalam kurun waktu 10 detik sampai 1 menit. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter dan lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Orang Madura dan karapan sapi menjadi satu kesatuan simbolik yang sulit dipisahkan dalam pemaknaan simbol budaya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Madura banyak dikenal dengan berbagai tipikal karakter, diantaranya watak yang keras, lugas, dan pekerja keras. Budaya karapan sapi memiliki beberapa fungsi, antara lain fungsi sosial, fungsi budaya dan hiburan, dan memiliki juga fungsi politik. Teori kebudayaan dan kepribadian merupakan salah satu teori yang saling berhubungan yang berasal dari antropologi dan psikologi, yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mengkaji suatu kepribadian kelompok atau seseorang yang dipengaruhi oleh kebudayaan. Kebudayaan dan kepribadian memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Kebudayaan dapat berwujud sikap, tata cara berperilaku, kepercayaan, dan hasil kebudayaan lainnya yang ada dalam masyarakat. Sedangkan kepribadian yang dimiliki oleh suatu masyarakat lahir dari adanya budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Budaya tersebut menetap dalam diri masyarakat sebagai pikiran dan tingkah laku yang membentuk struktur kepribadian. Struktur kepribadian tersebut meliputi cara berpikir, bersikap, serta sistem keamanan dan kesejahteraan yang dianggap sebagai identitas dari seseorang atau kelompok. Kebudayaan itu sendiri menjadi kebiasaan yang mana lambat laun membentuk kepribadian seseorang atau masyarakat. Latar belakang dari teori tersebut yaitu berasal dari rasa sadar yang dimiliki para ahli antropologi dalam hubungan antara kebudayaan dan kepribadian yang harus dipelajari melalui cara yang diakui secara ilmiah, dengan cara yang sistematis, dan melalui observasi. Ralph Linton, yang merupakan salah seorang pemikir dari teori kebudayaan dan kepribadian, menegaskan bahwa jenis kepribadian yang umum dimiliki oleh seseorang dinamakan basic personality structure dan model personality. Basic personality structure merupakan ciri-ciri yang terdapat pada hampir semua anggota kelompok suatu masyarakat. Sedangkan model personality atau kepribadian umum
yaitu sejumlah ciri watak yang kadang-kadang secara keseluruhan atau sebagian berada di dalam jiwa mayoritas warga suatu masyarakat. Menurut Abraham Gardner dan Ralph Linton, struktur kepribadian dasar yang dimiliki setiap masyarakat itu terbentuk karena pengalaman yang mereka rasakan. Adapun yang termasuk dalam struktur kepribadian dasar yaitu, yang pertama, ada cara berpikir, di mana mereka dapat membedakan sebuah buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang kedua, ada cara bersikap terhadap benda hidup atau benda mati, di mana mereka dapat menerima atau menolak pengalaman yang mereka rasakan pada masa lampau, terutama pengalaman-pengalaman traumatis. Dan yang terakhir, ada sistem keamanan dan kesejahteraan, di mana hal ini berhubungan erat dengan kecemasan atau kekhawatiran mereka. Karapan sapi sebagai identitas dan sugesti masyarakat Madura yang perlu dilestarikan. Jika dikaitkan dengan teori kepribadian dan kebudayaan, karapan sapi berhubungan dengan basic personality structure, modern structure, dan model personality. Yang pertama yaitu basic personality structure. Yang dimaksud dengan basic personality structure adalah ciri-ciri yang ada pada hampir seluruh anggota masyarakat. Budaya karapan sapi yang berkaitan dengan basic personality structure diperoleh dari pewarisan kebudayaan. Pewarisan kebudayaan tersebut diperoleh melalui dua hal. Yang pertama yaitu proses enkulturasi dan yang kedua yaitu proses sosialisasi. Enkulturasi merupakan proses pewarisan kebudayaan dimulai sejak mereka lahir. Budaya karapan sapi menjadi tradisi turun-temurun yang diwariskan kepada generasi baru. Sedangkan pewarisan kebudayaan melalui proses sosialisasi erat kaitannya dengan proses belajar karapan sapi melalui sistem sosial dan interaksi sosial. Dimulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, sampai orang yang sudah tua. Yang kedua yaitu budaya karapan sapi mengintegrasikan nilai-nilai tradisional ke dalam nilai-nilai modern sebagai modern structure. Dalam modern structure, budaya karapan sapi memiliki fungsi hiburan untuk menghilangkan rasa stres lalu berkembang menjadi sarana pariwisata. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu model personality atau kepribadian umum. Masyarakat Madura dikenal dengan berbagai tipikal karakter, diantaranya watak yang keras, lugas, dan pekerja keras. Oleh karena itu, dalam karapan sapi sangat kental dengan nuansa persaingan, kerja keras, kegagahan, dan kehormatan.